akhir hari, serangkaian putaran cepat terakhir membuat Fabio Quartararo menyelinap ke posisi 10 besar dalam catatan waktu di Qatar. Tetapi dia tidak puas. Pembalap Yamaha tersebut membukukan 1 menit 52,637 detik sehingga membawanya ke posisi 10 besar, hanya untuk dikalahkan oleh rekan senegaranya, Johan Zarco, yang menunggangi LCR Honda dengan selisih 0,001 detik di akhir. Meskipun begitu, Fabio Quartararo tidak terlalu senang dengan hasil hari pertama tes resmi. Sebuah ujian penting bagi Yamaha karena mereka ingin menutup jarak dengan tim-tim Eropa. Quartararo menyelesaikan total 58 lap di lintasan Losail, tetapi ia belum bisa menemukan solusi untuk meningkatkan traksi M1-nya. Yamaha telah melakukan segalanya, bahkan mendatangkan insinyur Ducati yang datang dengan tujuan untuk mengeropakan tim yang berbasis di Iwata tersebut. Meskipun demikian, pria asal Prancis ini sadar bahwa perubahan membutuhkan proses. Masalahnya masih sama seperti biasanya, kurangnya cengkraman. Itu mengerikan. Ketika kami memasang ban baru, kami hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Dengan ban medium baru, kami hanya mendapatkan 2/10, dan itu tidak bisa diterima. Tidak mungkin dalam satu sektor saya kalah 3/10 detik dari Pecco Bagnaia. Saya tahu di mana batasnya, dan saya berusaha sampai batasnya, ujar Fabio Quartararo. Kegembiraan dan optimistis terpancar dari Luca Marini saat kepindahannya ke Honda diumumkan berubah menjadi kenyataan, di mana pembalap Italia itu memahami kekurangan RC213V. Luca Marini meninggalkan tim dan motor yang sudah menjadi bagian dari hidupnya untuk mengambil keuntungan dari peluang profesional yang sangat besar bagi seorang rider, yakni bergabung dengan tim pabrikan motor terbesar di planet ini. Namun ilusi besar dan optimisme besar yang dimiliki oleh pembalap muda Italia ini telah gagal selama tes pramusim, di mana ia tidak mampu keluar dari posisi terakhir dalam catatan waktu, tidak peduli seberapa keras ia bekerja. Ia sangat kelelahan setelah menuntaskan 60 lap. Di akhir tes, ia perlu melihat catatan waktu untuk melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik untuk Honda. Dengan keempat pembalapnya finish di antara peringkat 17 dan Marini di posisi 20. Terlepas dari kenyataan bahwa segala sesuatunya tidak terlihat sangat positif, Marini yakni bahwa sedikit demi sedikit ia beradaptasi dengan motor Honda yang dikendarainya. Namun, adik dari Valentino Rossi ini sadar bahwa masih banyak yang harus ia lakukan. Dia tertinggal 1,725 detik di belakang juara dunia MotoGP 2 kali, Francesco Bagnaia, yang mencetak 1 menit 50,952 detik. Yang saya inginkan adalah cengkraman di roda belakang. Itulah mengapa kami mencari lebih banyak downforce di bagian belakang. Hal tersebut yang membuat kami tidak bisa melaju dengan cepat, baik saat keluar tikungan maupun saat masuk tikungan. Catatan waktu kami tidak buruk mengingat kami datang dari tempat yang jauh, tapi masalahnya adalah catatan waktu yang diraih tim lain sangat luar biasa. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo menilai timnya belum mampu mengimbangi Ducati pada MotoGP 2024 mendatang. Fabio Quartararo ternyata tidak sepenuhnya puas melihat performa motor Yamaha YZR M1 saat turun dalam agenda tes pramusim MotoGP 2024. Dalam uji coba terakhir yang dilangsungkan sirkuit Losail Qatar tersebut, El Diablo meraih hasil naik turun. Pada pengujian hari pertama, Quartararo bertengger di urutan ke-10 dengan waktu lap terbaiknya, 1 menit 52,637 detik. Pembalap asal Prancis tersebut hanya tertinggal 0,5 detik dari andalan Ducati Francesco Bagnaia di urutan pertama. Pada hari kedua, Quartararo berhasil meningkatkan catatan waktunya dengan cukup signifikan bersama kuda besinya. Suksesor Valentino Rossi di tim pabrikan Yamaha tersebut menorehkan catatan lebih baik, yakni 1 menit 51,965 detik. Meski demikian, dia mengalami penurunan dari segi peringkat dengan menyudahi hari kedua di posisi ke-14. Terlepas dari hasil akhir yang didapat, Quartararo tak menampik timnya masih memiliki banyak pekerjaan pada musim ini. Setidaknya dua aspek menjadi sorotannya, yakni cornering dan grip belakang yang belum juga mumpuni.
Quartararo bahkan berada di belakang rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, yang di hari terakhir menduduki urutan kedua. Dalam kesempatan yang sama, rekan setimnya Alex Rins merasa timnya belum mampu mengalahkan kecepatan Ducati. Ya, pasukan Borgo Panigale memang benar-benar melakoni uji coba ini dengan baik dan menempatkan rider mereka di posisi tercepat. Akan tetapi, uji coba ini menghadirkan segudang inspirasi dan informasi berharga bagi Quartararo dan Yamaha. Pembalap gas-gas Stage 3, Pedro Acosta, secara gamblang menyebut dirinya belum siap mengarungi kompetisi MotoGP 2024. Sebagai satu-satunya pembalap pemula pada MotoGP 2024, perhatian akan tertuju pada sosok Pedro Acosta. Rider yang disebut-sebut sebagai titisan Marc Marquez itu telah merampungkan tes pramusim terakhir di sirkuit Lusail, Qatar. Di hari terakhir, Acosta menyudahi kiprahnya dengan berada di urutan ke-15 dengan waktu lap terbaiknya, 1 menit 52,046 detik. Dia terpaut 1,094 detik dari rider andalan Ducati, Francesco Bagnaia, yang keluar sebagai yang tercepat di hari itu. Acosta pun menyudahi agenda tersebut dengan sensasi yang campur aduk, di mana dia ingin meraih hasil lebih baik lagi. Jika saya bisa memilih, saya lebih senang untuk lebih berada di posisi atas, tapi tidak mungkin untuk memilih. Saya senang karena ritme kami meningkat pesat, kami mengalami kemajuan dalam garasi, kami meningkatkan lap time. Bagi Acosta yang merupakan pemula di kelas utama, total 8 hari tes pramusim belum cukup baginya untuk mempersiapkan diri. Meski sudah belajar banyak, Acosta tak menampik dirinya 99% belum siap menjalani kompetisi musim ini. Memang benar bahwa saya telah belajar banyak hal, tetapi saya masih belum 99% siap. Ini adalah jalan panjang dalam hal manajemen, cara berbicara di pedok. Untuk itu kami percaya bahwa kami harus bahagia, tetapi tidak cukup bahagia, ungkap Acosta. Jorge Martin tidak mengakhiri pramusim dengan perasaan terbaik di atas Desmos Sediki GP24. Merasakan beberapa getaran di bagian belakang yang tidak memungkinkannya untuk berkendara senyaman yang ia inginkan. Pembalap Pramac Racing itu menyelesaikan hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar dengan waktu tercepat ke-7, lebih dari setengah detik di belakang juara bertahan 2 kali Pecco Bagnaia, yang kembali memimpin sesi. Diikuti oleh saingan alami Jorge Martin lainnya, Enea Bastianini dari Italia yang berada di P2. Masalah di bagian akhir hari itu membuat Martin tidak dapat menyelesaikan semua lap yang telah direncanakannya, dan mungkin membuatnya tidak dapat menurunkan waktu yang telah ia tingkatkan secara konsisten sejak hari sebelumnya, 1 menit 52,260 detik. Masalahnya adalah para pesaingnya sangat cepat pada hari Selasa, dengan 3 Aprilia dan Ducati GP23 milik Marc Marquez finish di depannya. Di bagian akhir sesi, Martin terjebak di sektor ketiga dalam catatan waktu, meskipun tampaknya dia tidak mengalami kecelakaan karena dia tidak memberikan penjelasan tentang hal itu. Yang jelas, pembalap Spanyol ini memahami bahwa peningkatan kecepatannya cukup menarik. Sebagai salah satu pembalap yang paling eksplosif di grid dalam satu lap, aneh bahwa ia menyelesaikan tes dengan waktu yang sangat jauh dari catatan waktu. Saya cepat jika motornya bagus dan saya harap masalahnya selesai sebelum balapan. Saya pikir kami telah meningkatkan kecepatan hampir 1 detik dibandingkan dengan balapan. Saya senang, satu-satunya hal yang buat saya khawatir adalah getaran itu.